Jalan-jalan ke pantai selatan, kulihat-lihat betapa indahnya pemandangan. Ada satu kenikmatan unik pemberian Tuhan, yaitu berupa kenikmatan akal pikiran. Oh, cakapnya makin lemes ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama menikmati jamuan Allah berupa indahnya kebersamaan dan juga berjamaah secara bersama-sama mencari ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan pengetahuan ini semakin bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga semakin takut dengan ancaman dan kemurkaan Allah. Namun kalau seandainya Allah sudah cinta terhadap seorang hamba, maka kenikmatan apa yang tidak diberikan dan kemarahan apa yang bisa dirasakan? Insya Allah semuanya berada dalam kedamaian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tema kajian kali ini tentang apa kira-kira? Tentang pantai selatan apa tentang akal pikiran? Akal pikiran, betul. Di dalam hikmah yang nomor 114, Tuan Syekh Ibnu Athaillah mengkalamkan buat kita sekalian betapa akal pikiran merupakan kenikmatan yang istimewa dan luar biasa. Sebab tidak ada makhluk pun selain manusia yang diberikan kenikmatan berupa akal pikiran. Karena itulah saya tadi sebut dengan kenikmatan yang unik, kenikmatan yang lain daripada yang lain, kenikmatan yang memungkinkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Tuan Syekh Ibnu Athaillah mengkalamkan bagi kita sekalian. Wa qala al-musannifu, berkata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ghafilu, adapun bagi orang yang ghaflah. Apa itu ghaflah? Yang suka main gaplek. Salah ya. Ghafala yaghfilu ghafilun. Itu adalah orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang mengabaikan tentang zikir, orang yang tidak peduli terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan lupa terhadap dirinya sendiri. Maka jangan salah Ibu, orang yang main gapleh itu bisa kedar salah ucapan. Kenapa? Yang main lawan kita adalah mertua kita, terus ternyata ada balak 5 dan balak 6. Modar sih ya ke orang tuanya, saudara. Maka bagi kita para pecinta majelis talim, majelis zikir, sangat dilarang dan tidak boleh sama sekali main gapleh. Insya Allah ya, daripada main gapleh mendingan makan bubur ayam. Apalagi sebelakang iris. Subhanallah. Al-ghafilu, adapun orang yang lalai, orang yang lupa terhadap zikir kepada Allah dan bahkan lupa terhadap dirinya sendiri. Asbaha, apabila berada pada pagi hari atau memulai hari-harinya di pagi hari, nazoro, akan melihat itu orang yang ghafil, orang yang lupa, madza yaf'alu, apa yang akan dikerjakan Allah terhadap saya, atau apa yang akan saya kerjakan. Dia lupa terhadap Tuhannya. Padahal yang kita berjalan, kita menghirup, kita hidup di alam dunia ini semata-mata karena takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh manusia bergerak, itu digerakkan oleh Allah. Kalaupun toh manusia berjalan, dijalankan oleh Allah. Kalaupun toh manusia berkarya, karya itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita
menganggap diri kita punya kuasa terhadap diri kita, walaupun manusia memang diberikan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi jangan lupa bahwa di atas syariat ada hakikat, di atas ikhtiar manusia ada takdir Allah. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyeimbangkan antara syariat dengan hakikat, antara ikhtiar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga lurus kita berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, ini yang disarankan oleh Tuan Syekh. Kalau tadi mah merasa lupa dengan dirinya, tapi untuk masalah kerja atau beraktivitas dia memikirkan dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya orang yang berakal tidak seperti itu. Wal aqilu, adapun orang yang berakal dalam masalah ini adalah mutarodifat. Kalau masalahnya lawan katanya ghafil, maka kata yang paling tepat adalah zakir. Ini adalah mutarodifat, persamaan kata antara ghafil dengan zakir. Dalam hal ghafil ini ya, akil maksudnya. Wal aqilu, adapun orang yang berakal, adapun orang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yanzuru, maka akan melihat itu akil atau zakir, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, madza yaf'alullahu, apa yang akan Allah berikan kepada saya. Jadi yang pertama-tama diingat di dalam dirinya sendiri itu adalah Allah, kemudian dirinya sendiri. Jadi tidak semata-mata saya mau mengerjakan apa ya hari ini, tapi Masya Allah, Alhamdulillah hari ini telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada saya untuk mengisi kehidupan ini? Maka dengan mengaitkan segala sesuatu kepada Allah, bukan berarti kita terpleset pada faham Jabariyah yang mengaitkan segala sesuatu hanya kepada Allah, tapi kita tetap bersyariat. Dalam artian, ketika kita menghendaki suatu pekerjaan, maka maksimalkan ikhtiar, kemudian adakan pematangan perencanaan yang matang, baru hasilnya penyerahan diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu karena Allah. Jangan karena hal ini ibu tiba-tiba salah dalam pengertian dan salah dalam akidah. Kenapa? Ibu datang ke koperasi atau ke bank, Bu, mau apa? Saya mau pinjam Pak. Berapa? 10 juta. Lalu apa jaminannya? Saya serahkan segala sesuatu pada Allah. Tidak ya, segala sesuatu memang Allah yang memiliki rencana, tapi tetap Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum terhadap perubahan itu, terhadap rencana kaumnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaumnya itu merubah dirinya sendiri. Dalam artian, maksimalkan dulu ikhtiar, baru engkau bertawakal kepada Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW melihat seorang sahabat naik kuda ketika di kota Madinah, ketika hendak berjamaah sholat, kemudian Rasulullah melihat bahwa orang tersebut tidak mengikatkan kudanya ke tempat biasanya, dilepaskan begitu saja, turun langsung mau ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai fulan, apakah kudamu sudah engkau tambatkan di tempatnya? Tidak ya Rasul, aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasul, jangan seperti itu, ikat dulu kudamu, baru engkau bertawakal kepada Allah, insya Allah.
Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tadi kita mengetahui bahwa akal pikiran merupakan kenikmatan unik yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada satu makhluk pun selain manusia yang diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang baik dan benar, mana yang benar. Kemudian bahwasannya akal pikiran itu berproses Ibu, dari mulai usia sebelum tamyiz itu tidak diberikan mukallaf, tidak diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan untuk menjalankan syariat. Tapi ada rambu-rambu ketika akan memasuki usia balik. Dalam artian ketika manusia sudah mencapai usia balik, kalau laki-laki sekitar usia 12 tahun secara keumuman, kalau perempuan berapa tahun Bu? 9 tahun. Maka diberikanlah rambu-rambu oleh Rasulullah SAW yang merupakan puncak dari mukallaf adalah ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Memang anak yang tamyiz belum diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat, namun diarahkan oleh orang tuanya untuk diajarkan supaya siap-siap betul-betul bisa melaksanakan. Ketika usia 7 tahun dalam perjalanannya, maka disuruh untuk melaksanakan sholat. Dan usia 10 tahun boleh menghukum anak kecil dengan cara memukul betisnya supaya tidak merasa kesakitan. Tapi itu akan menyadarkan dirinya sendiri bahwa dirinya mulai berbuat salah. Salah dalam artian tidak melaksanakan perintah orang tuanya dan tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Maka ketika seorang anak laki-laki khususnya sudah berusia 12 tahun, dia sudah benar-benar siap melaksanakan semua syariat Islam. Dari mulai toharohnya, dari mulai sholatnya, dari mulai ngajinya, dari mulai zikrullahnya, semua hal yang berkaitan dengan syariat, maka ditimbang dengan akal pikiran, tidak ada satupun syariat di dalam Islam yang merugikan kehidupan umat manusia, khususnya kehidupan kaum muslimin wal muslimat. Coba bayangkan, kaum muslimin diharamkan memakan B1 dan B2, tapi umat lain dibiarkan tidak? Dibiarkan, dalam artian tidak diharamkan bagi mereka untuk memakan kedua binatang tersebut. Padahal bagi kita, subhanallah, Ibu dilihat dari proses makannya saja, makannya hewan yang paling jorok itu adalah B2. Kenapa? Segala dimakan, dikasih makan, dikasih uang, dimakan uang itu, dikasih segala macam, dimakan. Nah itu kalaupun toh ada dagingnya, di dalam dagingnya ada cacing pita yang tidak akan mati dengan temperatur yang sangat panas sekalipun. Jadi di dalam tubuhnya itu mengandung cacing, dimakan oleh manusia, itulah menjadi penyakit. Subhanallah. Kemudian di dalam toharoh, kaum muslimin diwajibkan untuk bersuci tidak setelah tabawal maupun tabarruj. Diwajibkan. Kenapa? Karena di dalam salat syah solat tidak sah solatnya kalau seandainya ada najis di tempat pakaian maupun badan orang Islam itu sendiri. Sehingga kaum muslimin wal muslimat betul-betul melaksanakan syariat itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan juga mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun sunnah Rasulullah SAW yang menyebabkan manusia itu lemah, manusia itu sakit, bahkan manusia itu mati, tidak akan pernah. Kenapa? Satu hal yang betapa buat saya mah berat gitu ya menjalankannya, yaitu pelaksanaan puasa.
Apa kata Rasulullah SAW? Summu tasihhu. Berpuasalah engkau sekalian, niscaya engkau sekalian akan sehat walafiat. Tasihhu, akan sehat. Maka orang yang melaksanakan puasa, insya Allah sehat lahir batin. Bahkan guru saya, ibu hadirin jamaah sekalian, 15 tahun berpuasa tidak pernah batal satu kali pun. Cuma yang diharamkan tidak untuk berpuasa, beliau tidak berpuasa, yaitu hari tasyrik. Kemudian hari tasyrik itu tanggal tanggal 11, 12, 13. Kemudian Idul Adha dan juga Idul Fitri. Itu istilah kata hari kebahagiaan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan kegembiraan. Kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan makan-makan. Betul? Coba lihat di antara kita semua. Kalau menghadapi makanan, hidangan, apa yang terjadi? Alhamdulillah, betul? Apalagi saya berkali-kali melaksanakan mencoba sholat sunnah, jam 10 sudah nyorocot duhur. Puasa sunnah. Jadi saya mah Masya Allah, karena saking gembulnya, jadi tidak bisa meninggalkan makan-makan gitu ya. Karena saking malasnya saya. Insya Allah ibu-ibu enggak ya, bapak-bapak enggak ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, dengan akal pikiran ini manusia bisa memilah dan memilih mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Insya Allah, sebagaimana kata pepatah mengatakan, tuba liman aqluhu amiron wahawahu asiron. Beruntunglah bagi seseorang yang menjadikan akal pikirannya sebagai pimpinan dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Tapi berbeda dengan kebalikan orang, wawailun liman aqluhu asiron wahawahu amiron. Dan celakalah bagi orang yang menjadikan akal pikirannya tawanan, sementara hawa nafsunya menjadi pimpinan. Ini akan terbalik. Maka di dalam maqasidus syariah, bahwa akal pikiran termasuk salah satu tujuan dari pelaksanaan syariat itu sendiri. Selain hifduddin, yang paling utama itu hifduddin, menjaga agama, menjaga akidah, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjaga keislaman harus sampai akhir hayat, sampai segala sesuatu minggir untuk urusan agama. Karena agama ini merupakan satu hal yang paling pokok di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam Islam terkenal ada beberapa riwayat. Yang satu, ada 3 orang bayi yang bisa berbicara sebelum waktunya. Salah satunya adalah putra Siti Masyitoh, yang saat itu berhadapan dengan Fir'aun. Gara-garanya bahwa putri Fir'aun disisir oleh Siti Masyitoh, kemudian terjatuh. Yang saat itu bahwa Fir'aun sebagai rajanya manusia, tapi dianggap sebagai Tuhan. Tapi Siti Masyitoh mengatakan, Masya Allah, wahai Masyitoh, siapa itu Allah? Kok kamu berani-berani menyebut Allah di hadapan lingkungan istana ayah kami, katanya. Allah itu adalah Tuhan pencipta segala sesuatu yang menciptakan kita, termasuk menciptakan Raja Fir'aun. Karena Fir'aun itu bukan nama seseorang, tapi nama raja, seperti halnya kaisar gitu. Kemudian dihadapkanlah kepada Fir'aun tersebut. Maka sebagai keputusannya, karena menentang bahwa Fir'aun sebagai Tuhan, Siti Masyitoh bahkan bukan dirinya saja, semua keluarganya, ya suaminya, ya putranya yang agak besar, kemudian putranya yang masih dalam gendongan, itu akan direbus katanya. Kemudian ketika saat-saat perebusan itu, subhanallah, pertama terjun suaminya, yang kedua terjun putranya, yang ketiga ketika melihat putranya yang digendong itu masih toh goyah keimanannya. Kemudian atas izin Allah berbicaralah bayinya Siti Masyitoh
mengatakan bahwa wahai bunda, jangan gentar, jangan takut dan jangan khawatir, kita berada di dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita bahwa la ilaha illallah. Setelah itu maka tanpa ragu Siti Masito bulat keyakinan langsung menceburkan diri. Dengan menceburkan diri itu maka selamat dari siksaan Firaun, tapi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hifdzudzin. Hifdzudzin itu menjaga akal pikiran, menjaga agama di atas segala-galanya. Walaupun Siti Masito sayang kepada anaknya dan tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, tapi menjaga akidah, menjaga agama, menjaga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang utama. Kemudian yang kedua itu hifdzul aql. Hifdzul aql hifdzul aql merupakan salah satu dari maqasidus syariah. Maka menjaga akal ini subhanallah itu disarankan, bahkan setengah diwajibkan di dalam syariat Islam, bahwa menjaga kebersihan, kejernihan akal pikiran itu lebih diutamakan daripada menjaga harta sekalipun. Kenapa? Kalau harta mah bisa dicari, tapi akal pikiran susah untuk dicari. Sekali kena penyakit maka akan susah untuk mengobatinya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bukannya setiap hari untuk menjaga akal pikiran ini, tapi menambah nutrisi dengan ilmu pengetahuan dan juga pelaksanaan zikrullah, zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Ibu hadirin jamaah sekalian, mengenai akal pikiran ini ada satu hal yang perlu untuk kita pelajari, yakni bahwa akal pikiran ini kalau seandainya dibiarkan, itu sama halnya seperti pisau yang tidak diasah. Pisau yang tidak diasah bagaimana? Tumpul. Bagaimana kalau akal pikiran tidak diberikan nutrisi-nutrisi bergizi? Tidak diberikan apa? Ilmu pengetahuan. Tidak diberikan keagamaan. Tidak diberikan sentuhan-sentuhan rohani. Tidak diberikan spiritualitas. Maka pikiran ini akan tumpul seperti halnya pisau. Pisau kalau seandainya diasah, maka lama-lama akan menjadi tajam. Pesan dari guru kami, Abi dan Umi sama gurunya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Qori Ahmad Syahid Cicalengka, Bandung. Satu kalimat yang kami ingat dari beliau adalah ngaji tong eureun, sakola ulah liren. Apa artinya, Bu? Sama aja. Artinya sekolah jangan pernah putus. Kalau bisa habiskan sampai doktoral gitu ya. Dan ngaji pun walaupun sudah menjadi ketua majelis taklim, sudah menjadi DKM, sudah menjadi orang terpandang, tetap aja ngaji mah harus dilaksanakan. Ingat, subhanallah ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam ibadah kepada Allah itu ada ibadah-ibadah yang sangat istimewa. Ada ibadah yang harian, ada ibadah yang mendapatkan pahala satuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang mendapatkan puluhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang mendapatkan ratusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang mendapatkan ribuan. Kemudian selanjutnya apa? Ada ibadah yang mendapatkan setelah ratusan, setelah ribuan apa? Ratusan ribu. Ya puluhan, tapi puluhan ribu nggak dapat saya dalil. Ratusan ribu gitu ya. Kemudian saya spill satu-satu ibu ya. Yang mendapatkan pahala satuan contohnya apa? Contohnya ibu melaksanakan, meniatkan suatu hal itu kebaikan, tapi tidak dapat melaksanakannya, entah karena lupa atau karena sesuatu hal. Innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana lahum, kemudian Allah menjelaskannya. Faman lam ya'malha,
faqataballahu lahu hasanatan kamilah. Bagi orang yang berniat baik tapi tidak bisa melaksanakannya karena satu hal, entah karena lupa atau karena tidak dapat melaksanakannya, maka kataballahu lahul hasanatan kamilatan, Allah menjadikan bagi dia kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Padahal ibu tidak melaksanakan, berarti Allah Maha Rahman dan Rahim. Yang kedua, bahwa kebaikan tersebut bernilai puluhan. Apa tuh contohnya? Membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu hadirin jamaah sekalian, saya pernah diijazahi sholawat yang paling pendek tuh. Sholawat apa namanya? Sholawat apa? Sholawat Jibril. Apa kalimatnya? Sallallahu ala Muhammad. Pakai sayyidina nggak itu? Enggak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tapi saya pernah membaca satu hadis dan diterangkan oleh kiai saya bahwa hadis ini sahih. Apa itu hadisnya? Iyaki bisolawatil wusta. Takutlah engkau sekalian dengan pembacaan sholawat wusta. Sholawat wusta itu apa? Sholawat yang diberikan kepada kanjeng Nabi, sholawat yang memohonkan kepada Allah untuk kebaikan kepada kanjeng Nabi, tapi tidak disertai dengan sholawat kepada keluarga dan sahabatnya. Rasulullah tidak senang. Kenapa? Rasulullah merasa lebih baik untuk menyayangi keluarga dan sahabatnya ketimbang dirinya sendiri. Karena itu Rasul tidak ingin, tidak senang kepada umatnya yang membaca sholawatul wusta, sholawat yang hanya untuk dirinya sendiri tapi tidak untuk keluarga dan sahabatnya. Lalu bagaimana adanya sholawat Jibril? Bukan sholawat Jibril itu mustajab katanya. Iya, bagi kanjeng Nabi, bagi kanjeng Malak Jibril alaihi salam. Tapi Malak Jibril alaihi salam itu siapa? Itu adalah makhluk Allah yang suci. Sementara kita suci dari mana? Kita mah paling suci karena wudhu aja gitu ya. Tapi karena kalau Malak Jibril mah abadan abada selamanya la ya'suna illallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mah kadang ibadah, kadang maksiat. Saya itu mah itu. Kadang ibadah, kadang maksiat. Bahkan lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Sayang mah gitu ya. Kalau Malak Jibril ya sesama kanjeng Nabi mungkin seperti sahib lah. Kalau sahib gimana? Mas bro gitu ya jawabannya ya, sapaannya ya. Tapi kalau kepada orang terhormat, bapak, ibu, betul nggak? Nah, jadi bagi kita mah lebih baik membaca sholawat bersama keluarga dan sahabat Rasulullah ketimbang membaca sholawatnya saja. Yang kedua yaitu sholawat yang mendapat ibadah yang mendapatkan ratusan. Kemudian yang ketiga seperti halnya bersedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja. Bahwa perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti halnya satu biji menumbuhkan 7 tangkai dan tiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Berarti bisa satuan, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang ketiga, keempat yaitu ibadah yang bernilai ribuan. Apa itu contohnya? Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim dan memanjangkan kalimat la-nya karena Allah, mengagungkan Allah, khuddimat lahu arba'ata alafi dzambim minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut sebanyak 4.000 dosa. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ada ibadah yang bernilai ratusan ribu. Apa itu contohnya? Wassalatu fil masjidil harami bimi'ati alfi sholatin.
melaksanakan sholat di Masjidil Haram ini bagi orang-orang yang umroh, bagi orang-orang yang haji. Dan alhamdulillah guru kita yakni Al-Mukarram Ustadz Tosidin sedang melaksanakan umroh ya. Saya sudah pesan bahwa insya Allah mudah-mudahan Tuan Guru berada dalam kesehatan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan fardu dan juga sunnah-sunnahnya, dan dimohonkan untuk mendoakan jamaah MDC supaya tetap istiqomah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sampaikan salam takzim dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Yang terakhir, bahwa ibadah yang puncak tidak ada yang dapat mengalahkan sekalipun dengan orang yang umroh dan haji, insya Allah adalah menghadiri majlis taklim. Bukan menghadiri majlis duha, boha. Menghadiri apa? Menghadiri majlis taklim. Apapun itu majlisnya, siapapun penceramahnya, banyak atau sedikitnya tidak berpengaruh. Yang penting adalah tafakkur kita kepada Allah tentang ilmu pengetahuan. Kata sabda Kangjeng Nabi, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan. Berpikirnya sesaat kita tentang ilmu pengetahuan, bermusyawarah, bermudzakarah, bermutolaah, khairum min ibadati sitina sanatan. Jauh lebih dahsyat ketimbang orang yang beribadah selama 60 tahun. Insya Allah kita semuanya di hadapan Allah dan Rasulullah adalah orang-orang yang istimewa karena kita senantiasa hadir di majlis taklim dan majlis zikir. Alhamdulillah.